warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puini Karunia Dining Tias, NIM 2019-001026. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas ujian akhir semester Pendidikan Agama Islam dengan mempresentasikan hakikat ibadah dalam Islam. Saya akan menjelaskan tentang pengertian ibadah dari beberapa definisi. Baik, yang pertama itu adalah ibadah ialah taat kepada peraturan Allah dan ucapan Rasulnya. Jadi ibadah itu harus taat mengikuti peraturannya Allah dan ucapannya Rasulullah atau ajarannya Rasulullah. Dan yang kedua, ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tingkatannya yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah. Mahabbah itu kecintaannya yang paling cinta atau kecintaannya yang paling tinggi. Dan definisi yang ketiga, ibadah ialah sebutan yang mencangkup seluruh apa yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang zahir maupun yang batin. Jadi ibadah dibagi menjadi 3, hati, lisan, dan anggota badan. Nah, rasa khauf yang artinya takut, raja yang artinya mengharapkan, tawakal yang artinya ketergantungan, mahabbah yang artinya cinta, raghab yang artinya senang, dan rahbah yang artinya takut. Itu adalah ibadah qalbiyah. Qalbiyah itu artinya yang berkaitan dengan hati. Nah, sedangkan sholat, zakat, berangkat atau pergi haji itu termasuk ibadah badaniyah qalbiyah, fisik dan hati juga. Serta masih banyak lagi ibadah yang berkaitan dengan hati, lisan, dan anggota badan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zuriyat ayat 56 sampai 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Shadaqallahul azim. Ayat 56 yaitu, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Dan ayat ke-57, aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Dan di ayat ke-58 yang artinya, sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rizki yang mempunyai kekuatan yang sangat kokoh. Akhlak di sini adalah suatu sistem pola kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, dalam ajaran agama Islam, sistem ini tersebut merupakan sumber ijtihad, salah satu metode berpikir secara Islami. Akhlak memicu terjadinya tindakan dan hubungan antara Allah, sesama manusia, dan alam semesta. Macam-macam akhlak dibagi menjadi 2, akhlakul karimah dan akhlakul majmumah. Yang pertama saya akan membahas tentang akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah itu adalah akhlak terpuji, akhlak yang harus dan wajib dimiliki oleh setiap manusia. Jadi macam akhlak tersebut diantaranya adalah rela berkorban, jujur, saling menolong satu sama lain, dan hal-hal baik lainnya. Dan yang kedua itu ada akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah itu adalah akhlak yang harus dijauhkan dari setiap sikap manusia atau akhlak tercela. Nauzubillah min zalik, kalau kita semoga dihindari dari akhlak tersebut. Jadi akhlak tersebut itu contohnya seperti rasa dengki, iri, sombong, rasa hal-hal negatif yang ada dalam diri kita. Syarat diterimanya ibadah dalam Islam. Jadi ibadah seorang hamba yang diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala jika telah memenuhi syarat yang pertama, yaitu ikhlas. Ikhlas merupakan makna dari syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita tiada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak syirik. Maksudnya tidak syirik di sini adalah lawan dari kata ikhlas adalah syirik. Maksudnya yaitu menjadikan bagi Allah tandingan atau sekutu di dalam beribadah atau beribadah kepada Allah tetapi juga kepada selainnya. Contohnya riya nih.
memperlihatkan amalan pada orang lain. Misalkan lagi bersedekah, ada orang kita tuh kayak mamerin sesuatu, kalau aku tuh sedekah nih gitu. Jadi tuh kita nggak boleh yang namanya ria atau memamerkan apa yang kita ibadahkan. Terus juga ada sunnah memperdengarkan suatu amalan kepada orang lain. Terus juga ada ujub, berbangga diri kepada amalannya. Jadi tuh dia bangga kalau aku tuh udah sedekah nih gitu. Kayak dia pamerin ibadahnya ke orang-orang. Nah, kesemuanya itu adalah syirik yang harus dijauhi oleh seorang hamba agar ibadahnya diterima dari Allah. Jadi ibarat kalau kita ingin bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak boleh tahu. Ibaratnya seperti itu. Yang ketiga, taubat dari dosa-dosa. Jadi, orang yang rajin beribadah kepada Allah dalam waktu yang bersamaan, ia belum bertobat dari perbuatan syirik dan berbagai bentuknya, maka semua amal ibadah yang telah ia kerjakan menjadi terhapus dan ia menjadi orang yang merugi di akhirat kelak. Jadi ada seseorang yang rajin ibadahnya, tetapi dalam kehidupan sehari-hari, mohon maaf, masih sering membicarakan keburukan orang lain, masih sering membicarakan keburukan tetangga-tetangganya, atau masih sering menzolimi orang lain. Sedangkan ia sering beribadah, sholat sunnah ia kerjakan, sholat 5 waktu tepat waktu ia kerjakan, tetapi pahala atau sholat-sholat yang telah atau ibadah yang telah ia kerjakan, semua amalannya terhapus karena ia masih menyimpan banyak rasa syirik yang ada di dalam diri sendiri. Yang keempat, sesuai dengan tuntunan syariat. Al-Ittiba, yang artinya mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, merupakan salah satu dari makna syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu agar di dalam beribadah harus sesuai dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap yang diadakan secara baru yang tidak pernah diajarkan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad, maka itu adalah ibadah yang tertolak. Jadi kita dalam melakukan ibadah harus sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Yang kelima, niat karena Allah. Jadi kita itu kalau melakukan suatu ibadah harus niat dari hati, niat karena Allah. Kita mau sedekah bukan karena ingin dipandang atau dilihat, wah ini orang sedekah nih gitu. Enggak, karena kita tuh niat ibadah, mendapatkan pahala, mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, tidak bidah. Jika seorang melakukan suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebab yang tidak disyariatkan, maka ibadah tersebut adalah bidah atau tertolak. Jadi bidah itu ibadah yang tidak diterima Allah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, ada orang melakukan sholat tahajud sangat khusyuk pada malam 27 Rajab dengan dalil bahwa malam itu adalah malam Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sholat tahajud adalah ibadah yang dianjurkan, tetapi karena dikaitkan dengan sebab tersebut yang tidak ada syariatnya, maka ibadah itu menjadi bidah atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, sesuai dengan aturan. Ibadah harus sesuai dengan syariat dalam jenisnya. Contohnya, bila seseorang menyembelih kuda atau ayam pada hari Idul Adha untuk kurban, maka hal ini tidak sah. Jenis yang tidak boleh dijadikan untuk kurban, jenis hewan yang boleh dijadikan untuk kurban adalah unta, sapi, dan kambing. Dan yang ke-8 yaitu dalam jumlah yang tepat. Kalau ada orang yang menambahkan rakaat sholatnya yang menurutnya hal itu diperintahkan, maka sholatnya itu adalah bidah atau tidak diterima oleh Allah. Yang ke-9, mengikuti tata cara yang benar. Ibadahnya harus benar, sholatnya juga harus benar. Yang ke-10, sesuai dengan yang dianjurkan. Dan yang terakhir adalah di tempat yang telah ditetapkan. Mau sholat di masjid atau saat Idul Fitri melakukan zakat fitrah dimanapun sesuai dengan yang telah dianjurkan. Tadi merupakan suatu penjelasan dari materi hakikat dalam Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perbuatan atau kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.